Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali berkumpul memperdalam pemahaman kita tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, ceramah kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan relevan, menggali makna maulid, taat, dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Dr. Arifin Siregar, SPKK, tanggal 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah, atau bertepatan tanggal 16 September 2024 Masehi. Umat Islam di Indonesia, di antara mereka, disibukkan atau digalakkan dengan memperingati hari lahirnya Rasulullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengadakan upacara-upacara maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menyampaikan sejarah perjuangannya dalam menegakkan agama Islam. Tentunya tidaklah hanya sebatas itu, memperingati atau memuliakan hari lahirnya, tetapi tentu yang kita harapkan adalah memperingati apa-apa ajaran yang disampaikannya dan mengoreksi pada diri kita apakah ajaran yang disampaikannya itu, yang merupakan Al-Quran dan sunnahnya atau hadisnya. Apakah sudah benar kita junjung, kita amalkan sesuai petunjuknya, bukan sekadar melakukan atau mengagungkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyanjung-nyanjungnya. Tetapi adalah yang harus kita kerjakan adalah upaya mentaati ajarannya. Tetapi kenyataan tidak memilih atau mengamkan petunjuknya atau ajarannya dan mempelajari kebenaran ajarannya. Kalaupun sekadar hanya mengagungkan namanya dan memperingati Maulid Nabi atau hari lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka makna hakiki dari ajaran Islam itu belum kita gali atau amalkan. Ibarat mengupas buah kelapa yang kita ambil baru sebatas kulitnya, tapi kita belum mengambil isinya. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghendaki bukan menyanjung atau mengagung-agungkan dirinya, berjanji atau menyatakan taat, patuh kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang dikehendaki adalah benar-benar jujur dalam mengamalkan dan mengerjakan semua ajaran Islam yang disampaikannya kepada umatnya. Itulah bukti yang dikehendaki sebagai bentuk penghormatan terhadap hari lahirnya dan ketaatan kepada ajarannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerlukan 100 sanjungan. Jika itu hanya sekadar lip service, jangan sampai terjadi seperti kenyataan di antara masyarakat umat Islam yang mengaku atau berjanji mengamalkan petunjuk atau ajaran atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kenyataannya masih banyak yang tidak benar-benar mengerjakan petunjuk atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Merujuk kepada hadis Nabi, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Barang siapa mengatakan yang tidak kukatakan, maka bersiap-siaplah ia mengambil tempatnya di neraka." Atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Barang siapa melakukan atau mengerjakan agama, ibadah, akidah yang tidak ada petunjukku, maka amalan itu tertolak, bid'ah, sesat, di neraka." Kemudian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka disanjung-sanjung. Sesuai dengan hadis riwayat Nasai dan Abu Daud, diceritakan bahwa suatu ketika serombongan orang Arab datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Hai Nabi kami, Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka spontan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jangan kamu sebut aku dengan sebutan Sayyidina. Aku tidak suka disanjung-sanjung. Penambahan kata Sayyidina yang kamu sebut itu adalah suara setan. Cukup memuliakan aku dengan Sallallahu Alaihi Wasallam." Komentar. Kesimpulannya, memuliakan Nabi dan memperingati hari lahirnya adalah harapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan menjunjung, mengamalkan, dan memperjuangkan petunjuk, ajaran, dan sunnahnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis syar'i. Kemudian kita hendaklah menghindari ucapan yang tidak sesuai perbuatan, seperti mengklaim taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi pada kenyataannya banyak ajaran, petunjuk, dan sunnahnya yang tidak diikuti. Seringkali kita lebih mendahulukan atau lebih mengerjakan apa yang diajarkan oleh mazhab ataupun ulama tertentu
ketimbang lebih memilih mengikuti petunjuk, ajaran, dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Komentar: renungkanlah Quran Surah Al-Ahzab 66, 67, dan 68. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, aduhai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Nah, untuk itu kita buktikan di bawah ini beberapa contoh, di mana kita memilih mendahulukan petunjuk atau ajaran yang disampaikan di antara mazhab dan di antara ulama, tetapi tidak memilih petunjuk atau ajaran yang disampaikan oleh ajaran atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Niat sholat Anda dimulai sebelum takbiratul ihram atau diletakkan bersamaan dengan takbiratul ihram. Jika bersamaan, maka berakibat sholat dilakukan sebelum niat. 2. Apabila saudara berwudu, cukup menyapu ubun-ubun saja seperti petunjuk ulama, tetapi tidak seperti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyapu kepala dengan air mulai dari depan sampai ke belakang, diakhiri dengan mengusap telinga. 3. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa tidak batal wudu karena sentuh istri. Maka, bila Anda menyatakan batal, berarti Anda tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Bila Anda sholat berjamaah dan imam membaca Al-Fatihah dengan suara keras, apakah setelah imam membaca amin, Anda sebagai makmum masih mengulangi bacaan Al-Fatihah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa tidak perlu makmum mengulangi bacaan Al-Fatihah dalam hati, karena bacaan imam yang tadi sudah didengar, sudah dianggap bacaan makmum. 5. Apakah setelah selesai sholat, Anda membaca doa dan zikir bersama-sama dengan imam dan mengaminkan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada sahabat untuk berdoa dan berzikir setelah selesai sholat berjamaah adalah masing-masing dengan tidak bersuara keras. 6. Bila ada anjuran untuk membahas masalah bid'ah, maka bila Anda atau saudara menolaknya atau tidak suka dibicarakan, maka berarti Anda benci atau menolak ajaran atau petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak umatnya untuk menjauhi atau menghindari jangan sampai melaksanakan perbuatan bid'ah. 7. Adalah adzan sholat subuh dengan membaca Asy-syalatu khairun minan naum, dilakukan atau diajarkan Nabi, adalah pukul 4 subuh, di mana bila Anda adzan sholat subuh pukul 5 pagi dengan bunyi Asy-syalatu khairun minan naum, berarti Anda tidak mentaati atau tidak mencontoh ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh bacaan sholawat yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Apabila Anda membaca sholawat dengan bunyi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka berarti Anda tidak mengikuti atau menolak contoh sholawat yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 9. Contoh yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah setelah imamnya membaca salam, tidak menambah doa panjang-panjang lagi, langsung jenazah diangkat ke kuburan. Apabila imam sholat jenazah menambah doa lagi setelah imam membaca salam, maka berarti sholat jenazah demikian tidak mencontoh atau meniru contoh yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 10. Bila hendak memberangkatkan jenazah dari rumah duka, sebelum melangkah, maka imam membaca Al-Fatihah 3 kali, baru melangkah. Cara demikian sama sekali tidak ada dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 11. Adalah ketika takziah, yang disuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berdoa atau mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan oleh jenazah bersabar, dan jenazah diampuni Tuhan dosanya, dan tidak untuk menghadiahkan pahala dan makan-makan. Dan juga tidak ada membaca tahlilan surah Yasin pada malam ke-40, malam ke-100, atau malam ke-1000. Menganggap atau memiliki suatu keyakinan di malam hari itu adalah hari yang berkah untuk berdoa dan menghadiahkan pahala. Keyakinan demikian adalah ajaran agama Hindu. Ketahuilah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kematian Khadijah dan sahabat, maka Nabi dan sahabat tidak pernah melakukan tahlilan hadiah pahala
untuk yang sudah wafat. Ke-12. Ketahuilah doa qunut yang pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa qunut nazilah di waktu subuh sebulan penuh. Namun kemudian belakangan turun ayat Al-Quran yang melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghentikan dan tidak meneruskan doa qunut nazilah itu. Maka dipertanyakan doa qunut yang dilakukan di antara umat Islam di Indonesia di waktu subuh saja sekarang mencontoh siapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melakukan qunut nazilah sebulan penuh dan telah dihentikan. Pertanyaan kedua adalah bacaan Allahumma hdini fi iman hadaits, wa'afini fi man afaits, dan seterusnya yang dibaca di antara umat Islam sekarang di Indonesia dipertanyakan mencontoh siapa? Dan dipertanyakan bacaan Allahumma hdini fi iman hadaits, dan seterusnya. Dari mana diambil contohnya? Karena bacaan qunut nazilah yang pernah dibacakan Nabi, bunyinya tidak seperti qunut subuh yang dilakukan di antara umat Islam di Indonesia. Meskipun ada doa qunut, tetapi itu hanya dilakukan pada sholat taraweh di bulan Ramadan di 3 malam terakhir dan bunyinya panjang. Bunyinya tidak seperti qunut di sholat subuh. Adzan sholat Jumat yang dicontohkan Nabi adalah hanya 1 kali. Dan tidak ada sholat qabliyah Jumat. 14. Melaksanakan ruqyah untuk melihat hilal di bulan Ramadan atau bulan Syawal adalah dilakukan Nabi dengan mata telanjang tanpa menggunakan teropong. Maka dipertanyakan ruqyah model sekarang bukan mencontoh ruqyah cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Komentar. Bila gagal mengikuti ruqyah cara Nabi, kenapa tidak dilakukan cara hisab saja sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 12-15. Mengadzankan keberangkatan jemaah calon haji atau penanaman ke liang lahat mencontoh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mencontoh di antara ulama? 16. Padahal haji dipertanyakan mencontoh petunjuk siapa? Ketahuilah, yang dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyelesaikan niat haji dari ibu seorang sahabat. Komentar. Haji itu adalah wukuf di Arafah, barulah sah hajinya. Maka jika seseorang kaya, sehat, aman, tetapi tidak melaksanakan ibadah haji, matinya adalah mati fasik. Apakah mati fasik bisa ditebus dengan dibadalkan? 17. Dan lain-lain, alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung ceramah kita hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat menambah keimanan kita, serta menjadi dorongan untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selalu berada di jalan yang diridainya dan senantiasa diberi kekuatan untuk istiqamah dalam beribadah. Jangan lupa untuk terus mendukung dakwah ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada saudara-saudara kita agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat. Jangan ragu juga untuk meninggalkan komentar di bawah jika ada yang ingin ditanyakan atau dibahas lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.